Salam, tak tergoyahkan. Mari kita bangun keberanian melalui pahlawan-pahlawan iman, Paulus. Firman Tuhan memberi semangat dalam Galatia 1 ayat 15 dan 16. Tetapi waktu ia berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Setelah Yesus sendiri, Rasul Paulus adalah suara gereja Kristen yang paling berpengaruh dan paling kuat. Paulus dilahirkan di tengah keluarga Yahudi yang sangat konservatif di kota Tarsus, Yunani, di sebelah selatan Asia Kecil. Dibesarkan di dua dunia, Yunani dan Yahudi, secara unik menyiapkan Paulus untuk pekerjaan pengabaran Injil di kemudian hari. Sebagaimana dikatakan Paulus kepada sekumpulan orang Farisi dan Saduki, "Aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi." Orang-orang Farisi adalah orang-orang paling keras dari semua orang Yahudi dan penganiaya orang-orang Kristen yang paling kejam. Mereka agresif melindungi kaum ortodoks Yahudi. Sekitar tahun 35 sesudah Masehi, hanya 5 tahun setelah penyaliban Yesus, Paulus mengadakan perjalanan menuju Damsyik membawa surat-surat dari imam besar yang menyatakan bahwa orang-orang Kristen adalah para penjahat yang pantas mati. Waktu itu barangkali ia berumur sekitar 30 tahun. Allah memilih saat itu untuk mengubah seluruh jalan hidup Paulus. Tuhan muncul kepadanya dalam satu penglihatan sambil menyatakan, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" dalam Kisah 9 ayat 4. Dibutakan oleh cahaya mulia, tak berdaya di tanah, Paulus hanya bisa bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara datang dari langit, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Paulus menjadi berubah. Bertemu Yesus mengubah hidupnya. Ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengabarkan Kristus yang dikasihinya. Rasul Paulus tergerak membagikan imannya seluas-luasnya. Ia memusatkan usahanya di kota-kota besar Asia Kecil. Ia mengadakan perjalanan ke dunia Mediterania dari kota kelahirannya sendiri Tarsus ke seluruh Syria, Arabia, Yunani, dan Turki. Perjalanan misionarisnya yang pertama mulai di Antioquia membawanya pada perjalanan sejauh 1.200 mil mengabarkan firman. Perjalanan berikutnya bahkan lebih jauh lagi. Pada perjalanan-perjalanan ini, ia dilempari batu, dipukuli dengan rotan, dipenjarakan, terdampar, diburu oleh binatang buas, dirampok, dan diterlantarkan. Namun ia tetap bersaksi bagi Tuhannya. Iman Paulus membuat satu perbedaan. Komitmennya kepada Yesus mengubah hidupnya. Bagi Paulus, iman itu aktif, dinamis, realitas hidup yang menuntun dia untuk menceritakan Kristus yang dikasihinya kepada setiap orang yang ditemuinya. Apakah iman Anda membuat satu perbedaan dalam hidup Anda? Apakah itu kuasa yang mengubahkan, yang mempengaruhi segala sesuatu yang Anda lakukan? Apakah Kristus yang hidup itu pusat kehidupan Anda sebagaimana ia dulu menjadi pusat kehidupan Paulus? Hari ini, semoga Kristus yang hidup, yang penuh kasih, yang mengubahkan hidup, menjadi pusat kehidupan Anda juga. Dengan pahlawan-pahlawan iman Paulus, mulailah hari Anda dengan tak tergoyahkan.